Selamat sore teman-teman, balik lagi sama gue Egi dari site.id. Kali ini kita punya program namanya kolaborasi bersama musisi dan band yang ada di Tangerang. Kita sekarang udah kelihatan bareng siapa? Ada The Cat Police. Jadi guys, The Cat Police ini sebenarnya salah satu band yang berada di Tangerang. Mereka cukup produktif, cukup kreatif menghasilkan lagu-lagunya. Kita pengen tahu nih sekarang, supaya teman-teman tahu The Cat Police itu siapa. Makanya gue mau nanya sekarang. Kira-kira bisa perkenalin satu-satu dulu, teman-teman. Ini siapa? Personilnya siapa? Bisa dikenalin dulu. Halo, gua Odong Page di Cat Police main bass. Main bass. Gue Jaki vokal. Gue Siam ngedrum. Gue Muhammad Kolia Nurfasya Gerariwino keyboard. Gue Jack gitar. Gue Gama gitar. Oke teman-teman, gimana nih selama pandemi, sehat-sehat aja atau gimana, susah manggung atau gimana? Kabar gimana The Cat Police selama ini? Sehat sih, sejauh ini ya? sehat. Cuman Jaki ngantuk kayaknya. Ini udah di coffee shop nanti, pesen kopi aja biar ngantuk ya. Udah padahal ya tadi ya. Enak ya, kopinya enak. Enak. Kalau tadi apa manggungnya ya? Kalau pandemik nggak ada sih, nggak ada manggung. Nggak ada Cuma ya? ada beberapa paling ya. Ada nggak sih beberapa ya? Iya, sama ibu-ibu. Tapi kalau sehat sih. Sehat ya, alhamdulillah ya. Nah ini waktu itu kan sempat ada EP tahun 2019 ya, terakhir ya kalau nggak salah ya. Itu The Cat Police ganti formasi 2 kali tuh. Ini ceritanya gimana nih supaya bisa jadi ganti formasi? Apakah memang awalnya kurang oke personil yang sebelumnya, sekarang nyari yang lebih pas lagi, gimana ceritanya? Kalau ganti 2 kali enggak sih, cuman waktu yang rilis EP Mirror Mirror on the Wall 2019 Mirror Mirror on sama the Wall. Sekarang emang beda personilnya tuh. Jadi nggak Oke. ganti 2 kali ya kalau kayak gitu ya jatuhnya ya. Ganti 2 kali nggak sih? Rijal sempat masuk. Oh iya ya, ada Rijal ya sempat masuk ya, lupa ya saya. Iya. Rizal sebagai apa sih? Rijal dulu main drum, tapi sekarang dia pindah ke Bandung. Jadi Oh, pindah. iya, jadi udah nggak bisa sama kita lagi. Jadi sekarang Siam yang gantiin. Oke. Terus waktu itu yang main keyboard juga si Dio. Dia nggak pindah sih, cuman emang nggak bisa sama kita aja. Terus yang gantiin sekarang yang tadi tuh namanya yang panjang, Muhammad Kolim yang gitulah ini dia. Namanya panjang banget ya. namanya Holly dia gitu. Oke, Gitu sih. berarti waktu nyari personilnya susah nggak? Kan biasanya kan kalau anak band cocok-cocokan nih, udah idealis banget gitu. Susah sih pasti ya namanya Susah kalau ya? kalau kayak pasangan kan ya maksudnya ya susah. Cuman emang kebetulan kalau dia nih dulu dari tim kita juga sih, maksudnya dia road manager dulunya. Oh, manajer. Cuman Jadi player sekarang? iya jadi Waduh. player sekarang. Kalau ini dia kenapa tadi ngasih itu kamu? Kalau dia nih tadinya teman main aja di Tangerang. Jadi terus diajakin celananya robek, kasihan diajakin aja lah sama kita jadinya. Kameramennya juga robek. Iya, kasihan ngejar-ngejar ayam doang sampai robek celananya, jadi kita ajakin aja lah main keyboard. Kebetulan punya potensi sih kalau main musik, jadi kita gitu ya. ajakin Oh, berarti ya. sekarang line up yang baru ganti ini lebih solid ya? Insya Allah. Insya Allah. Slang aja ya. Lebih solid sih kayaknya, soalnya si Holly ini lebih mau tanggung jawab ya kemarin bilang ya. Oh iya, sebagai supaya itu aja bro, tanggung jawab profesi. Oh iya, selamat ulang tahun juga nih buat Holly hari ini ulang tahun. Wih. Yang berapa ulang tahun? 26. Oh, 26. Wawancaranya ngecekin abrak doang. Drew with Lars Painting itu pertama kali dibuat di tahun 2018 sebagai respon dari karya visual Jovian seniman asal Malang. Tapi dirilis kembali ini maksudnya gimana nih? Apakah emang ini ada perubahan materi ataukah memang sengaja di remaster ulang supaya lebih fresh atau gimana? Sebelumnya kan 2018 sudah pernah. Sempat pernah rilis waktu itu, apa sih masalahnya yang foto bukan ya? 2018. Hah? Iya. Ya berisik-berisik ngomong. Lupa soalnya udah lama. Jadi kayak Sempat rilis ya waktu itu kan ya. terus kita take out lagi dari internet. Oh, sempat di take out. Iya kita take out lagi dari internet. Terus ya kita rilis lagi sekarang.
Oh, rilis sekarang. Berarti ada perubahan dari materi musiknya atau gimana? Enggak sih. Cuman mixingnya aja kayak Di remixing. sama tengahnya ya tambahin vokal gitu. Iya, vokalnya baru tag lagi kemarin. Oh, oke. Diganti. Nah, ini double single ini ada berapa lagu nih? 2 ya berarti ya? 2 dong. Judulnya apa lagi? Like No Other Do. Oke, itu menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Yang bikin lirik siapa nih? Zaki. Oh, Zaki. Mas Zaki gimana? Ya jadi waktu itu kayak habis makan. Mas banget. Habis makan harusnya kan seger ya. Iya. Habis makan terus hujan juga. Terus gue ngantuk. Nah, itu lagu itu tentang ya ngantuk. Kalau Like No Other Do. Oh, like no other dulu ya. Kalau The Room itu The Room with tentang Last itu? tidurnya. Oh gitu, dari ngantuk jadi tidur gitu ya. Simpel ya sebenarnya. Nggak ada yang susah sebenarnya. Terus kalau misal dari segi instrumen, apakah dua single ini bisa bisa lumayan langgeng untuk menuju album ataukah memang ini cuman sekedar gimmick untuk menuju EP atau album di tahun ini? Albumnya kapan sih kira-kira nih, teman-teman? Kita nggak ada gimmick-gimmick sih. Weh. Kita nggak main-main soal musik. Jadi 2 lagu ini lirik yang bikin Zaki ya berarti? Iya. Nggak cuma 2 sih, semuanya Zaki sih kalau lirik. Kalau lirik Zaki semua, kalau instrumen baru bareng-bareng. Termasuk Zaki juga sih, bantuin kita juga. Oke. Waktu bikin 2 lagu ini kira-kira prosesnya seperti apa sih? Apakah ketemu di studio ataukah memang dari masing-masing itu store riff atau store apa gitu? Kalau kayak The Room kan udah lama tuh. Kalau The Room dulu ya, kalau The Room tuh pertama kan kita ngerespon videonya si Jovi itu tuh. Jadi biasanya kan lagu dulu baru dibikin videonya tuh, video klipnya. Nah, kalau ini udah ada videonya dulu baru dibikin lagunya. Kayak gitu. Itu juga proses kreatifnya cuman sekitar 1 minggu sampai 2 minggu nggak sih? Kalau itu. Terus langsung ya udah ketemu ada bagan lagunya, terus sambil nonton videonya kayaknya cocok kayak gini gitu. Nah, kalau si Like No itu proses kreatifnya pertama si Jaki sama si Gama tuh bawa riff. Nih ini enggak gini Gama namanya, katanya gini tadi. Nih Gama. Nah, dia bawa riff nih berdua terus ke anak-anak, terus kayak nih kayak gini nih gitu. Terus ya udah dibawa ke studio, dan uniknya si ini Like No ini kita ngegarapnya banyakan di studio rekamannya langsung. Oh, langsung di studio rekaman ya? Jadi kita bawa ke studio rekamannya tuh cuman benar-benar mentah yang tadi si Jaki sama si Gama bawa gitu. Jadi lebih banyak ngabisin waktu di situ gitu, kayak coba drumnya kayak gini, coba bassnya kayak gini, coba gitarnya kayak gini, kayak gitu sih. Lebih apa ya, lebih nge-explore di tempat gitu loh, lebih kayak dikeluarin semua yang bisanya gitu. Kayak gitu sih kalau proses kreatif yang terakhir ini agak beda dari yang sebelumnya. Maksudnya kayak yang tadinya kita sering kumpul, kalau sekarang kan juga jarang kumpul karena pandemi ya. Iya, satu pandemik, satu juga rumahnya udah ada yang pindah, kayak dia nih rumahnya di Ragunan, di mana? Di Jakarta Timur, Pondok Gede, di Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Iya, Jauh juga ya? iya jauh. Ini di Ragunan, dia di Ragunan. Kayak gitu. Terus juga udah berkeluarga juga kayak gua, dia. Jadi kayak ya susah lah kumpulnya gitu. Jadi proses kreatifnya beda sama yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kita sering ketemu, jamming, bikin musik, bikin karya. Kalau sekarang ya ketemu paling weekend kayak gitu, langsung studioan. Kayak gitu sih. Oke. Jadi kalau menurut The Cat Police, selama pandemi ini kan kita biasanya anak-anak band ini susah nih manggung ya, terus kayak bikin kegiatan apapun agak susah karena harus diam di rumah atau gimana. Apakah ketika diam di rumah itu bisa jadi sumber inspirasi buat teman-teman membuat karya tentang pandemi atau apa gitu? Nggak ada atau biasa aja gitu? Kalau gue sih nggak ada ya, maksudnya ya
Soalnya gue juga nggak di rumah aja sih, keluar terus. Kan sempet ya ada band kayak selama pandemi itu jadi kayak jamming online. Oh enggak, Ah. enggak kita enggak terlalu melek teknologi soalnya. Kalau buat kayak gitu, enggak sih kita lebih sering ketemu sih kalau buat kayak gitu. Cuman emang apa ya, seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketemu sih kayak gitu. Oh jadi prosesnya awalnya Zaki sama Dama ya? Iya yang tadi Sama Dama. yang Lekno. Oke. Terus dia bikin bawa ke teman-teman. Mm-mm. Ya udah sama teman-teman direspon satu sama lain kayak gitu. Agak beda sih karena nggak biasa aja kayak gitu. Tapi apa ya, bersyukurnya kayak bisa ternyata dengan proses kayak gitu juga gitu. Bisa kedobrak juga gitu. Unik sebenarnya. Soalnya banyak nih kayak teman-teman band ya, kalau misalnya lagi bikin konsep, idealisnya keluarnya macam-macam, ribut gitu kan. Ternyata kalau Deket Polis tuh sangat simpel. Teman yang bawa riff, masuk ke studio, langsung bikin gitu ya. Kalau Jack mau nambahin Jack proses kreatifnya dari lu yang proses kreatif yang Ayo tambahin dong. maksudnya nggak kayak sebelumnya. Sebelumnya paling ini ya, Iya gimana? masih dulu tuh kita sempet ini maksudnya kayak ada studio di rumahan gitu, jadi lebih enak gitu. Oh, Jadi oke. satu hari tuh bisa full, kadang kita bisa dapet 1 sampai 2 sampai 3 lagu lah. Oh, Nah, sampai dulu 3 lagu. cuma kalau sekarang kayak ketemu jarang kan, apalagi awal-awal pandemi tuh beneran nggak ketemu 1 tahun nih 2020 gitu, nggak beneran nggak ketemu. Jaki pun nggak boleh keluar aja kayak, pokoknya nggak boleh keluar. Iya nggak boleh keluar udah. Iya bener-bener nggak ketemu lah. Akhirnya 2000 berapa? 2021 ya. Udah 2021. 2021. Akhirnya Jaki sama Gama kan deket, lumayan deket tuh rumahnya. Sekarang jadi mereka berdua bisa lebih intens. Jadi Oke. udah mereka aja lah. Kita yang Baru normal lagi ya, ketemu ya bisa ya gitu ya. kayak gitu sih paling. Kalau dari kamu tuh gimana proses kreatif yang sangat beda? Kamu juga awalnya nggak boleh keluar di dalam tapi nggak mau apa. Gimana Mas Gama? Ya gimana ya, mungkin tadinya gue yang bagian nerima kayak sekarang mereka gitu, kayak ya udah mereka ngulik terus kayak oh ya udah gue mengisi kosongnya aja gitu. Kayak tinggal tacap-tacapnya aja gitu, tapi karena tadi keterbatasan jarak waktu ya tinggal iya mungkin kemarin pas pandemi juga kan nggak pada boleh keluar, terus Oh ya. ya tadi udah pada berumah tangga juga gitu ya, yang rumahnya deket gua masih Jaki gitu ya udah jadinya challenge-nya di situ, mungkin kayak lebih bisa produktif gua sama Jaki dilebihin lagi gitu. Apa ya, lebih ya gua ngasih ref, misalnya gua lagi main lagu pas band gitu. Tapi kan misalnya si Jaki nggak dengerin pas band gitu ya, terus ada rasa beda, ya udah sikat kayak gitu. Oke. Jadi sesuatu yang baru lagi kan. Ya. Gitu aja sih. Oke. Ini 12 single ini udah tersedia di mana nih teman-teman set? Kayaknya harus tahu nih supaya bisa dengerin juga. Di internet sih, di semua platform digital ya kalau sekarang ya. Ya. Di TikTok juga ada sih kayaknya. Oh, sampai ke TikTok juga ya. Kayaknya ada. Di semua platform digital sih. Spotify gitu Spotify, Apple Music. ya Apple Music, ya. Bandcamp. Oh, Bandcamp. Pertama kan kita di Bandcamp dan di mana tuh? Gue lupa. Gua tahu tapi ngomongnya pasti Inggris gundul kalau gua. Bisikin gue. Storefront. Kalau gua pasti Inggris gundul kalau gua yang ngomong. Sejauh ini berarti Deket Polis merilis secara digital ya? Kalau yang dua ini iya. Ya, dua ini ya. Kalau dua ini ya, kalau yang EP yang 2019 tadi ada fisiknya. Nah, sekarang kan banyak nih kayak teman-teman banyak movement dari teman-teman musisi atau store label gitu ya. Kayak record store day macam-macam. Itu kan lebih ke kayak rilisan fisik gitu kan. Nah, menurut Deket Polis nih, lebih penting rilisan fisik atau digital? Kalau buat gue pribadi ya, penting dua-duanya sih. Penting dua-duanya. Kalau kayak gue juga nggak pernah ngerasain dirilis oleh
record label yang sekali ngerilis tuh 10.000 keping. Jadi gua nggak tahu tuh rasanya semasif apa gitu. Paling rilis paling banyak pernah 500 piece CD itu pun. Iya. keren lah, limited Iya. ya jadinya ya. Iya, jadi maksudnya nggak yang sampai satu berapa juta kopi gitu ya. Maksudnya nggak pernah kayak gitu. Jadi kayak bentuk fisiknya kita ada, bentuk digitalnya itu untuk mencapai yang tadi jutaan kopi itu loh gitu. Jadi kayak orang Gabon gitu bisa dengar gitu ya kan, orang Honduras bisa dengar gitu. Iya maksudnya kan worldwide kan, maksudnya kalau digital kan gitu kan. Terpaksa korban. Kata ya, kalau fisik ya terbatasan. Mungkin nggak terbatas kalau misalnya kita dirilis oleh Roadrunner Record gitu misalkan ya kan. Ya itu pasti juga sama tuh masif juga gitu. Cuman kan emang karena yang ngerilisinnya masih label-label swadaya yang kayak gitu ya paling banyak ya segitu gitu. Jadi ya kalau penting menurut gue pribadi sih Dua-duanya penting. iya sangat penting sih. Kan walaupun digital tetap ada jejaknya gitu. Iya. Jejak digital, jejak fisik gitu. Nah, ini kan udah keluar double single, terus rencana lain The Cat Police apa sih? Apakah mau tour atau mau manggung di kota sendiri atau gimana? Agenda tour kita rencanain ada sih, mungkin habis Lebaran ya. Oh, habis Kalau Lebaran. tour, iya kalau tour semoga ada rezekinya jadi bisa kita tour. Amin. Ya selayaknya kita selesai rilis sesuatu aja gitu kita tour. Mungkin juga yang double single ini mau kita fisikkan juga gitu. jadikan fisik Iya juga. cuman mungkin ya masih mungkin gitu. Ya paling itu. Abis itu kita mau bikin sesuatu yang baru lagi setelah dari double single ini gitu. Jadi kayak ini tuh apa ya, kalau gue pribadi kayak ngejadiin kayak yang pijakan ke selanjutnya gitu loh. oke. Kayak mau mulainya lagi gitu loh. Kira-kira tour mau ke kota mana nih? Jawa lah pasti. Jawa, teman-teman. Nggak belum berani kayaknya kalau ke luar Jawa. Pegiat skena harus tahu nih, The Cat Police mau tur ke Jawa, barangkali bisa dikontak ya kan? Ada Mbak Laura terus lah. Barangkali bisa mampir ke daerah-daerah Jawa kayak Yogyakarta, Surabaya macam-macam ya. Iya. Nah, terus kira-kira boleh nggak sih kita tahu album tahun ini tuh kira-kira bulan apa? Nggak tahu sih kalau albumnya. nggak tahu. Ya soalnya kita juga nggak tahu. Jadi biarin jadi surprise aja. Boleh saja. Ya. Buat kita juga jadi ke surprise juga apakah kita mampu apa enggaknya gitu. Oke. Karena yang perlu kita dobrak banyak gitu kalau sekarang yang kayak tadi balik lagi gitu karena ya kita udah ya kayak gue pribadi gue udah berkeluarga gitu. Si Jack juga udah berkeluarga gitu. Masing-masing juga udah punya kegiatan baru, bekerja dan yang lain-lain karena ya secara nggak langsung pandemi kemarin mempengaruhi kita banget sih untuk membuat sesuatu yang di luar dari yang kayak gini-gini gitu. Yang tadinya kita dari 2018 ya sampai 2020 yang Februari itu benar-benar ngeband terus kan ya. Benar-benar ngeband, manggung terus. Nah, bersyukur juga tuh bisa rilis di tahun 2019 gitu di banyaknya activation, benar-benar. ngeband gitu. Sempat tour juga di 2019 akhir. Nah, terus adanya 2020 terhenti ya. iya di Februari itu kita tuh manggung terakhir. Habis itu ya udah gitu Covid. Terus ya mulai lagi gitu dengan kegiatan-kegiatan yang kayak kembali ke awal lagi lah gitu. Kayak gitu. Makanya kita juga bersyukur kemarin bisa merilis 2 lagu itu gitu, 1 lagu dengan pengerjaan proses kreatifnya yang kayak gitu. Kita bersyukur banget juga sih gitu. Dan itu dimulai lagi kayak buat ke depannya lagi sih kayak gitu. Makanya kita juga nggak bisa kayak bilang November nih kita rilis enggak juga gitu. Enggak sih, belum tahu. Belum tahu ya. Oke. Nah, kan tiap band itu punya impian. Biasanya ada yang mau manggung di sana, di Eropa atau di mana gitu kan. Sekarang juga lagi mulai kelihatan ya band-band Indonesia tuh semakin banyak yang muncul di mancanegara, di internasional gitu kan. Kalau The Cat Police punya angan-angan nih kira-kira pengen banget nggak sih konser di mana gitu? Cita-citanya Manggung atau konser atau sendiri manggung gitu. boleh. Kalau manggung sih kalau gue pribadi mah gue pengennya di mana aja sih. Maksudnya kayak gue juga ngerasa kayak The Cat Police mah pantas aja kalau main di Hammer Sonic gitu. Kalau gue Sonic. iya. Kalau gue ya maksudnya kayaknya kalau Cat Police mah pantas-pantas aja gitu kalau main di semua. Soalnya emang dibangunnya juga emang dari semua sisi aja gitu. Maksudnya gue juga
ngerasain enak-enak juga gitu main sama Cat Wallace kalau di studio gigs gitu. Padahal cuma studioan doang gitu, tapi enjoy juga gitu. Energinya tetap sama aja sama kayak main di panggung-panggung yang besar gitu. Oke. Karena emang apa ya, main sama mereka ya seru-seruan juga gitu. Jadi kayak semua panggung jadi sarana Betul, bermain ya, sarana ya, bermain kita betul aja juga sih ya. gitu. Sekarang gue punya pertanyaan sedikit tentang kawasan Tangerang. Jadi teman-teman bisa jawab itu mana kawasan yang favorit, apakah BSD atau Alam Sutra atau Gading Serpong gitu. Karena Set ID ini adalah media kawasan BSD, Gading Serpong dan Alam Sutra. Nah, gue mau tanya nih seputar kawasan ini. Kalian lebih pilih Ion Mall atau Sumarekon Mall Serpong? Kenapa? Gua nggak mall banget lagi anaknya, gimana ya? Kalau daerah aja boleh nggak daerah? Daerah boleh pilih BSD atau Alam Sutra? Gua Alam Sutra. Alam Sutra. Mas Zaki? BSD. BSD. Ini bukan Siap? Alam baka aja gitu. Maksud Asut. di mana aja yang penting rame. Alsut sih. Asut ya. Nah, kalau misalnya udah pada pilih Asut, kira-kira suka ke tempat mana sih kalau ke Asut? Apakah coffee shop atau apa? Oh, kalau gua ke itu ke apa jalur yang baru itu tuh apa sih yang deket Alam Sutra yang main skate itu loh, Zak? Oh, Apa sih? jodoh ya. Ah, Oh, itu tuh apa sih? jalur raga. Ton itu loh. Iya, itu tuh yang jogging track itu. Ya, jogging track Iya, itu. yang suka Oke. banyak Alam Sutra. anak main skate. Oh, Ya, ada gue juga main skate waktu ya. pandemi ke situ sih, olahraga. Olahraga ya, oke. Itu lumayan nolong olahraga di situ. Naikin imun ya. Naikin imun ya, naikin iman juga. Naikin imun. Tadi siapa yang jawab Alam Sutra? Kenapa pilih Alam Sutra? Emang Sama pernah? sih di situ juga sih Oh, situ juga ya, berarti ya? ya sama gitu pandemi Kan sepeda ya. sepedaan Oh, sepeda. ke situ udah jadi ketemu dia Ketemu cewek Bumble. Cewek Bumble apa tuh? Ketemu ini apa? Dating ya dia di situ. Apa? Enggak apa-apa. Mas ini tadi apa? Jawab apa? juga dia. Asut juga. Kenapa pilih Asut? Gitu. Soalnya ada IKEA, es krimnya enak. Es krimnya enak ya? Es krimnya enak. Boleh. Nah, terus sekarang menurut kalian Tangerang itu kota yang seperti apa sih? Boleh deh, Mas Zaki duluan. Mending ngodong dulu. boleh. Tangerang kota seperti apa ya? Iya. Kota rame kalau pagi jam 6 sampai jam 8, terus sepi lagi, terus rame lagi jam 12 sampai jam 2. Terus habis itu sepi lagi. Operasional ya? Iya, terus rame lagi nanti jam 5 sampai jam 8 malam. Sepi, udah malamnya rame lagi orang mau berangkat. Ya, jadi ini random ramenya sama Iya, sepinya guys. kayak gitu sih. Kalau buat Mas Zaki mungkin udah ada bayangan nih, Tangerang tuh kota yang bagaimana sih? Enggak. Tadi gue lewat Stadion Benteng. Stadion Benteng ya. Enggak, sayang aja sih udah dibagusin gitu. Kenapa sih harus ada reborn-nya? Oh, oke. Ini Stadion Benteng nih. Emang gitu ini emang apa emang harus dibikin norak kalau di Tangerang tuh Zak. Oh iya. Kebanyakan kalau teman-teman dari luar kota kesini tuh bingung kotanya yang mana sih sebenarnya. Jadi Maps ada nggak sih? Ada kan Tangerang. Enggak, maksudnya kotanya yang mana gitu loh. Kotanya. Oke. Oh. Karena luas ya. Iya, maksudnya kayak daerah kan. Tangsel, Iya, terus daerah. ada Tangerang kota ya. Enggak kayak tadi yang tadi lu omongin aja deh. Gading, BSD, Alam Sutra itu kan kayak kota semua nggak sih? Iya, benar. Iya kan? Iya. Kayak jalurnya gede-gede gitu, bingung gitu kotanya mana. Modern gitu iya, ya. sementara kotanya sendiri aja ini aja kota kan masuknya kota Tangerang. Tadi yang Stadion Benteng kota juga Kota gitu. juga. Sedangkan Gading Serpong aja masuknya Kabupaten Tangerang. Iya, benar. Iya, Alam Sutra masuknya Tangerang Selatan. Iya. Jadi sebenarnya tuh pada bingung kayak Yang kota yang mana? iya gitu? kayak kota dalam kota gitu loh. Timpangnya jauh banget gitu. Jauh banget. Iya, jauh banget. Maksudnya kayak dari segi seleranya bisa lah apa namanya kayak lo lihat kayak mata telanjang ini nih Tangerang kota lo bandingin sama
Gading Serpong deh gitu. Kayak Sama-sama kota gitu ya. bedanya jauh gitu secara kita memandang pemandangannya gitu. Kayak jadi nggak ketahuan yang mana yang kota, yang mana yang gitu. Iya kayak bingung gitu sih, maksudnya kayak yang kayak udah disediain di satu tempat semua gitu. Kayak Gading Serpong punya mall, punya rumah sakit, punya tol. Lengkap tuh. Iya, Alam Sutra punya mall, punya rumah sakit, punya tol. BSD kayak pun kayak gitu. Sebenarnya kayak BSD aja sekarang kebagi dua nih, BSD lama sama BSD baru. Ion tuh kan BSD baru tuh. Itu kan kabupaten tuh. Iya kan? Kalau Cisauk ya. Iya, kalau teras kota BSD lama itu Tangerang Selatan tuh gitu. Jadi kayak sebenarnya makanya kayak kalau misalnya image saya yang dibilang Tangerang tuh kayak gimana sih, atau lu Tangerang mana, sebenarnya lebih ke bingung sih gue tuh. Iya kayak maksudnya kayak kalau mungkin ya maksudnya kayak gue pernah dapat pertanyaan kayak lu ini gak sih rada gimana gak sih sama band Tangerang yang bilangnya dia bukan band Tangerang, kayak band Jakarta gitu. Terus gue bilang gue sih biasa aja, mungkin dia orang Pamulang. Ya orang Pamulang kan gak bakal mungkin pernah main ke sini nih. Iya benar, jauh banget ya. Iya. Atau Seluas itu iya, atau mungkin dia orang Ciledug gitu. Orang Ciledug kan gak bakal mungkin main ke Gor Damayanti gitu. Dimiati. Iya itu ya apa? Saking luasnya ya. Iya Dimiati. Iya, mendingan dia main ke Blok M atau ke Fatmawati sekalian, anak-anak Ciledug gitu. Padahal kan iya karena Tangerang juga gitu. Jadi kayak yang Jadi bukan berarti orang nggak mengakui kotanya gitu, tapi ya emang apa namanya letak planologinya ya. Terlalu luas gitu. Iya, maksudnya dan kayak letaknya tuh memang nggak- Berjauhan ya. Iya. dan nggak punya ini loh, nggak punya ada satu sentralisasi yang kayak udah di situ semua gitu. Kayak kepecah-pecah aja semuanya gitu. Kayak misalnya Pamulang punya pasar kita, Pamulang punya ekosistem di sana gitu. Di Tangerang Selatan atau misalnya di Tangerang Kota Elang Terbang Kolektif gitu, misalkan Iya. gitu. Punya harapan nggak sih untuk kota Tangerang atau Tangerang Selatan untuk mendukung musik-musik atau musisi band yang ada di Tangerang? Harapannya apa sih? Pemerintah mendukung kita gitu. Boleh ya. Enggak sih kalau itu. Anggap aja misalnya kita butuh tempat konser yang proper. Nggak akan ada. Nggak akan Iya, nggak akan ada. Bisa sebenarnya. Nggak akan ada. Kalau Haji Andre Tolani ini Nggak akan ada. Menurut gue siapapun nggak akan ada Nggak akan sih. ada ya. Ya, cuman kalau teman-temannya ya terus maju sih, maksudnya kayak ekosistemnya gitu sih. Terus bikin terus gitu, cuek, dan serunya di Tangerang tuh cuek sih anak-anaknya. Cuek aja ya. Kayak di Jakarta lagi vibe-nya kayak gini nih, bodo amat gitu. Di Bogor vibe-nya lagi kayak gini nih, bodo amat gitu maksudnya. Konsisten. Iya, maksudnya gitu aja udah. Nah, kita dari tadi waktu lagi ngeset, wah kayaknya udah siap-siapin alat band. Kira-kira mau bawain berapa lagu sih? Mau bawain 4 lagu ya kita ya. 40. 40 enggak kan? Belumnya main 40. Ada Kak. 4 lagu kita bawain 4 lagu. 4 lagu. bukannya Ya. Masih nego guys. Belum fix. Masih baru soalnya, masih nggak tahu. Masih harus banyak dikasih tahu. Oh, udah kabarin ya. 4 lagu sih Ki. Ya kebetulan kita mau take live nih ya, main live di sini take live. di Hala Kopi. Terima kasih Hala. Terima kasih Hala. Hala. Ya. Oke teman-teman, interview kita untuk kolaborasi hari ini sudah cukup bersama Deket Polis. Abis ini Deket Polis mau perform, kita bakal ambil 2 lagu terbarunya. Sekeren apa? Kita harus lihat. Terima kasih udah bergabung bersama saya tadi. Terima kasih Thank you, Sai. Deket Polis. Terima kasih banyak. Ya, semoga sukses ya. Amin. Sampai ketemu lagi di kolaborasi selanjutnya. Ciao. Thank you Mas.